Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami dalam program podcast Basnas Kota Surabaya. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya podcast Basnas Kota Surabaya ini adalah program perdana yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya ke depan dalam program podcast ini akan kita undang bintang-bintang tamu hebat, yaitu yang berasal dari Kota Surabaya, yang dimana nanti akan menceritakan sharing seputar zakat. Nah, pada podcast yang perdana ini kami mengundang Wakil Ketua 2, yaitu Kiai Haji Mas Kamil Tobroni selaku bidang urusan pentasarufan Basnas Kota Surabaya. Nah, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sowai. Saya nggih. Sangat saya. Hari ini kegiatannya apa, Cai? Alhamdulillah full. Full ya. Dari pagi nggih. Tadi juga Jumatan bareng-bareng sama teman-teman. Kebetulan hari ini juga kita di Surabaya tasyakuran hari lahir Basnas RI ke-22 nggih. Yang kebetulan diadakan di kantor ya. Ya, siap. Nah, Yai, dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi dalam podcast perdana ini perlulah kita awali dan harus kita awali juga dengan semangat ya. Semangat. Nah, tentunya sebagai prolog ya ini di Kota Surabaya, pentasarufan ataupun yang dikatakan pendistribusian zakat dan juga sedekah ya, itu menjadi ruh tersendiri bagi Basnas Kota Surabaya. Tapi sayangnya ya, banyak sekali warga asli Kota Surabaya yang dimana mereka tergolong ekonomi ke bawah, bisa dikatakan kurang mampu, yang masih kebingungan. Mereka ini bingung terhadap alur ataupun pengajuan yang diajukan terhadap Basnas Kota Surabaya. Nah, kira-kira Yai bisa menyampaikanlah prolog mengenai peran Basnas tersendiri terhadap warga Kota Surabaya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Alfian, saya ingin sampaikan di awal bahwa Basnas di Kota Surabaya baru hadir 1 tahun 4 bulan. Wih, hari baru ibarat bayi mari 1 tahun 4 bulan. Sepertinya masih belajar merangkak. Ya. Setelah 7 tahun Kota Surabaya itu vakum sampai kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu berjalan, Basnas Kota Surabaya belum ada. Nah, di akhir 2021 di bulan Oktober bulan Oktober tanggal 25 tahun 2021 kita dilantik setelah proses seleksi yang panjang, dan kita langsung kaget itu karena di bulan November kita langsung disuguhi zakat ASN. Waktu itu sudah langsung masuk 1,7 M. Wah, luar biasa ya. Langsung 1,7 M. Sedangkan kita tidak punya infrastruktur yang tertata, sama sekali belum ada babat alas. Nah, alhamdulillah sambil jalan kita percepatan, belajar ngalor ngidur, nabrak, guys, sabar sajalah, semua ada jalannya meskipun merasa. Iya. Semua pasti ada jalannya. Kita belajar. Alhamdulillah di pertengahan 2022 kita mulai menemukan bentuk, karena sebetulnya di Basnas itu semua sudah
komplit, semua sudah tertata, tinggal bagaimana kita menjalankan aturan-aturan itu dengan baik, menjalankan aturan-aturan itu dengan konsekuen. Insya Allah kita akan dapat secara balance mengatur alur masuk dan alur keluar dari dana zakat teman-teman muslim di Surabaya. Nah, bagaimana tentang cara akses dan lain-lain, saya kira standar di Basnas sudah ada sebetulnya perihal baku tentang bagaimana mengakses bantuan dari Basnas. Ya, kita nanti akan ngomong panjang lah dengan problematika perzakatan gitu. Problematika perzakatan khususnya di kota Surabaya. Kota yang pangapunten standar kemiskinannya itu tidak sama dengan daerah yang lain, bahkan dengan Jakarta sekalipun. Karena bagaimanapun Surabaya itu jarine wong Surabaya ya sura iku wani, boyo iku utang, ana sing sura iku wani, boyo iku ngengkel. Surabaya sama dengan wani ngengkel dan lain-lain. Dengan segala bentuk karakter orang Surabaya yang bloko-suto itu. Kita menentukan standar kemiskinan, standar fakir dan lain-lain itu di samping menggunakan perihal baku yang sudah ada di dunia zakat, kita juga harus melihatnya lebih dalam sudut pandang Surabaya. Taruhlah contoh, di Surabaya tidak banyak sebetulnya teman-teman kita yang luar dan dalamnya itu beda karena karakter kota Surabaya. Tapi beberapa memang ya karena arus informasi global dan lain-lain, hari ini kita tipis sekali bisa menentukan apakah seseorang ini sudah melebihi had kifayah sebagai batasan standar hidup atau belum. Sangat tipis. Kalau dulu gampang ketemu model ngene iki sprejengane yakin iku sak jero-jerone amblas. Iya. Nah, kalau sekarang ya ngapunten, bajunya bermerek, dompetnya bermerek, sepatunya bermerek, tapi rokok tetap eceran. HP juga HP-nya ashabul wifi. Dia hanya baru online ketika ketemu yang namanya wifi. Nah, ini bagaimana mengukur standar kemiskinan di Surabaya itu juga gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Siapapun sebetulnya bisa mengakses dengan catatan karena ini adalah zakat yang kita kelola di Basnas Kota Surabaya, ini zakatnya orang Surabaya, maka perimeter itu kita pakai juga yang bisa mengakses hanya warga Kota Surabaya. Hanya itu. Nah, baik Yai, sangat menarik sekali tadi. Ini juga bagian dari pertanyaan kami tentang dana yang diperoleh Basnas Kota Surabaya itu. Kira-kira apakah seluruh ASN yang berada di Kota Surabaya itu memang diwajibkan? Yang pertama diwajibkan atau memang dianjurkan? Kan beda ya. Kalau diwajibkan semua kan itu lah. Dianjurkan kan kembali ke personal orangnya. Nah, kira-kira Basnas Kota Surabaya sendiri bagaimana ya? Oke. Alhamdulillah Surabaya ini punya wali kota yang ketika diberi masukan oleh beberapa kalangan, beliau berketetapan hati untuk mengambil langkah. Ketika beliau mendengar ayat yang dibacakan oleh salah seorang kiai yang memberi masukan kepada beliau, dibacakan waktu itu khudz min amwalihim shadaqatan, al-ayah itu, beliau langsung diberi masukan bahwa khudz, ambillah. Itu khitabnya atau orang yang diajak bicara oleh Allah adalah pemimpin.
bahwa zakat itu domain dari pemimpin. Pemimpin dari satu daerah atau satu kawasan. Maka kemudian dengan bermodal itu beliau segera mengambil inisiatif untuk sesegera mungkin Basnas ini berdiri di Surabaya. Lalu siapa nanti yang menjadi sumber dari perolehan Basnas Kota Surabaya? Beliau langsung meminta kepada beberapa jajarannya untuk membahas ini, dan akhirnya ketemu satu formula bahwa ini cukup himbauan karena sebetulnya zakat itu dibunyikan atau tidak tetap rukun Islam. Bagian rukun Islam ya. Ya, rukun sama dengan wajib. Siapa yang membedakan zakat dengan sholat ya berarti Islamnya belum sempurna. Berarti ya konsekuensinya kita tahu sendirilah. Nah, dari situ kemudian cukup hanya himbauan dari sekda. Himbauan dari sekda yang tidak sampai itu kepada Bapak Wali Kota. Himbauannya tidak perlu, apalagi instruksi, apalagi mewajibkan, tidak. Tetapi karena ekosistem kemanusiaan, ekosistem sosial yang sudah terbangun di pemerintahan sebelumnya, baik di Pak Erik sendiri maupun waktu zamannya Budi Risma itu, ya alhamdulillah ini menjadi modal kuat. Jadi teman-teman ASN secara keseluruhan hampir semuanya tidak mempermasalahkan ketika mereka kemudian dihimbau untuk membayar zakat. Nah, ASN yang mana yang harus membayar zakat ini kemudian digodok lagi, kira-kira bagaimana. Kita ketemu di PMA tahun 2018 itu yang jadi patokan sekitar 7,7 juta sekian. Kalau ada ASN Surabaya yang penghasilannya di bawah 7 juta, maka sebetulnya mereka tidak punya kewajiban untuk berzakat profesi. Tapi kalau penghasilannya lebih dari itu, maka sesungguhnya mereka sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Ini menjadi polemik di awal. 7 juta itu hitungannya bagaimana? Kemudian dibayarkannya model apa? Kemudian kalau 7 juta itu bukan gaji pokok, tapi tambah ini, tambah itu, dan lain-lain. Pak Wali langsung menyebutkan begini, sudahlah penghasilan kamu dari Pemkot, penghasilan kamu dari menjadi abdi negara itu, nek dikelompokno sak wulane punjul teko 7 juta, wis mbayar zakat. Gak usah rame, gak usah kakean ABCD. Nah, ini akhirnya semua jalan biar konsekuen, semua konsekuen. Ada pernyataan yang harus ditandatangani oleh mereka para ASN itu untuk mau menyalurkan zakatnya lewat Basnas Kota Surabaya. Di sini kemudian ada yang dengan sukacita mereka bertanda tangan, tapi ada juga yang di awal agak ragu-ragu, ada yang juga tidak mau. Sempat sampai ada yang ada mau, beberapa yang tidak mau, ada. Alhamdulillah ya tidak banyak. Tidak banyak. Itu pun kemudian itu hak mereka sebetulnya, hak mereka. Tapi mereka harus imbang dong antara bagaimana menanyakan perihal hak, tapi juga bagaimana melaksanakan perihal kewajiban. Ini kan harus imbang. Nah, 1-2 bulan ketemu di bulan ketiga, alhamdulillah sudah mulai lancar. Mereka sudah mulai membaca betapa uang mereka itu menjadi lebih manfaat ketika dikumpulkan. Jadi hari ini Basnas Kota Surabaya 99% dana yang masuk ke Basnas Surabaya itu adalah dana zakat dari ASN Kota Surabaya. ASN pemerintah Kota Surabaya. Yang
lain semacam institusi vertikal, alhamdulillah juga masuk. Kemenak Kota Surabaya juga masuk zakatnya di Basnas Kota Surabaya. Kemudian di bulan keberapa saya lupa tepatnya, ada perusahaan daerah yang juga ikut menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kota Surabaya. PDAM Surya Sembada akhirnya juga menyalurkan zakat ke Basnas Kota Surabaya. Bagaimana dengan masyarakat umum non ASN? Kita punya pertimbangan yang ya sampai hari ini sih plus minus. Maksudnya begini, kalau kita akan masuk ke wilayah non ASN masif misalkan seperti itu, dan sesungguhnya ini beres-beres saja, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi bagi kita komisioner Basnas di Kota Surabaya, kita ingin potensi zakat Kota Surabaya itu tidak hanya menjadi domain pemerintah. Padahal mestinya memang satu pintu menjadi domain pemerintah. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa sebelum ini mereka masyarakat itu secara sukarela mengelola dana zakat, dan ini sudah jalan. Artinya tradisi, kemudian ekosistem yang mereka bentuk itu sudah mapan di daerah-daerah tertentu, di jangkauan mereka. Taruhlah ada lazismu, ada banyak lembaga amil zakat. Bahkan zakat yang dikelola oleh amil perseorangan, bukan amil syar'i mereka yang bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh amil meskipun tidak ada yang mengangkat, itu juga sudah jalan. Lah kalau kita masuk lebih dalam kemudian mengganggu ekosistem ini sebelum kita bicarakan ABCD-nya, tentu ini di kemudian hari akan membawa dampak yang saya kira untuk satu sudut pandang pasti negatif. Jadi bersyukur saja alhamdulillah sekarang ASN sudah berzakat. Ini kita jadikan contoh, kita jadikan tauladan. Paling tidak ASN Surabaya hari ini alhamdulillah sudah sehat-sehat, keluarganya juga sehat, kerjanya semoga menjadi pekerjaan yang sehat dohir juga sehat batin. Saya kira itu kalau kira-kira begini ya, Basnas Kota Surabaya sudah usianya 1 tahun lebih 4 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu dalam setiap bulan kira-kira sampai berapa nominal anggaran yang dikeluarkan untuk pentasarufan itu kira-kira tiap bulannya? Kalau distribusi diambil rata-rata dari 12 bulan yang sudah kita jalani itu rata-rata di angka 1,7 sampai 2 M. 1,2 M itu sampai tiap bulannya tiap bulannya. Per bulan. Angka itu sebetulnya di luar ekspektasi kami semua. Di luar ekspektasi kami semua, karena begini, kita jalan di bulan dimana bulan itu sebetulnya bulan standar kalau menurut dunia ASN itu bulan standar. Jadi kita dapatnya juga standar. Tapi kemudian kita kaget ada satu bulan yang kita dapat gelontoran zakat mereka itu sampai 3 fase dalam 1 bulan. 1 bulan 3 fase. 3 fase. Ya mungkin pendekatannya pertama itu zakat mereka untuk gaji pokok, kemudian ada tunjangan kinerja, mereka masuk juga ada masuk lagi, dan itu angkanya besar, tapi tidak setiap bulan, itu di bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun, ya paling tidak 2 kali lah yang seperti itu. Jadi kita ketemunya mengambil rata-rata 2M itu sebetulnya sudah mentok, tapi ternyata kita dipacu untuk lebih dari itu, karena perolehannya memang lebih dari itu.
Itu kalau distribusi, Mas. Ya, ya. Kalau distribusi, kalau masuknya distribusi tetap harus juga mempertimbangkan berapa masuknya. Berapa masuk. Nah, kita di awal memang agak gagap bagaimana mendistribusikan ini, di mana kita punya 3 patokan yang tidak bisa kita tawar. Di Basnas itu ada patokan aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Ini harga mati, harus dapat aman semuanya. Kalau syar'inya aman, regulasinya ndak, ya jangan. Regulasinya aman, syar'inya ndak, ya jangan. Bisa dijelaskan ya kira-kira yang dimaksud dengan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI? Karena kita mengelola dana zakat. Ini dana zakat itu punya perimeter yang sangat terbatas, sangat terbatas. Tidak bisa fleksibel. Harus itu didistribusikan kemana, dalam bentuk bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan oleh amil untuk memperlakukan dana zakat itu syar'inya sudah ada patokan fikih, ada patokan usul fikih dan lain-lain, secara syar'i jelas. Nah, Indonesia juga punya regulasi zakat yang jelas, mulai dari perundang-undangan, peraturan Menteri Agama, Perbasnas dan lain-lain banyak, termasuk juga undang-undang perpajakan yang dalam satu ketika zakat bisa menjadi pengurang pajak, itu juga sudah menjadi bagian dari regulasi secara nasional. Nah, ini harus kita pandang sejajar, kita perlakukan sejajar. Jadi tidak boleh kita tidak apa-apalah untuk regulasi kita tinggal dikit-dikit, yang penting syar'inya masuk. Tidak bisa. Atau syar'inya sudah masuk tapi regulasi ndak, ya tetap kita ndak boleh melakukan ini. Nah, yang terakhir di aman NKRI ini sebetulnya urusannya perimeter. Karena zakat itu sebetulnya tidak boleh terlalu jauh dari lingkungan muzaki dan mustahik. Di mana muzakinya, siapa mustahiknya, jangan jauh-jauh. Nah, taruhlah yang zakat orang Surabaya, ini uang zakat orang Surabaya ditasarufkan ke daerah jauh di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Mohon maaf dalam tanda petik atas nama banyak hal, itu kita salurkan dana ini ke luar negeri. Bahkan itu kita atasnamakan syar'i dan persaudaraan agama sedunia dan lain-lain lah, banyak yang seperti itu. Tapi mohon maaf, kita harus melihatnya secara tertib bahwa di kiri kanan kita ini masih banyak yang seharusnya mendapatkan prioritas dan aksesnya harus terbuka untuk mereka yang lebih dekat. Nah, makanya aman NKRI itu juga menjadi patokan dari Basnas, khususnya di Basnas daerah, termasuk Basnas Kota Surabaya. Harus aman NKRI, artinya ya jangan dikasih ke orang lain yang jauh-jauh, kasihkan dana itu untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Surabaya. Kalau sudah mulai bisa terukur, dana ini sebagian kita lepas, kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara di luar kota Surabaya, khususnya mereka yang kebetulan mendapatkan musibah, termasuk bencana alam dan lain-lain. Kita bisa intervensi itu. Cuman kita di Basnas di awal kerja itu sulitnya minta ampun, karena yang kita kelola murni zakat, tidak ada dana infak, dana sedekah, tidak ada. Jadi murni zakat gitu. Murni zakat. Nah, ini bikin kita beberapa kali pleno, gimana untuk tasarruf perihal yang tidak bisa diambilkan dari dana zakat. Tetapi kita tidak boleh tidak tasarruf, ini harus tasarruf. Atas pertimbangan itu, di samping banyak pertimbangan juga, kami di Komisioner Basnas Kota Surabaya akhirnya berkomitmen untuk hak amil yang 12,5%
dari 100% zakat itu tidak kita ambil semuanya 12,5%, kita ambil untuk pengelolaan zakat, tapi kita berhenti di angka 5% dari 12% setengah itu. 5% kita pakai untuk pengelolaan, untuk distribusi dan lain-lain, untuk pembiayaan operasional dan lain-lain itu. Yang 7,5% ini kita masukkan kembali ke kas Basnas dengan status ini sedekah amil. Yang di perundang-undangan Basnas, di peraturan Basnas itu tidak ada. Tidak ada ya. Belum ada sebelumnya, belum ada. Ya sudahlah, tetap aja biar ini kita lebih enak mengelola dana itu dan mendistribusikannya lebih fleksibel. Pertimbangannya bukan untuk hilah, tetapi lebih pada kebutuhan yang harus kita intervensi, tetapi sumber pendanaannya harus juga aman secara syar'i, juga aman secara regulasi. Maka 7,5 itu sudah masukkan ke kas Basnas dengan status infak sodako. Kita mulai bisa ambil banyak hal di luar batas-batas zakat. Ya, siap. Ada catatan menarik Sobat Raksasa Kota Surabaya. Tadi disampaikan bahwasanya perlulah kita ini memprioritaskan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk kita beri zakat, kita santuni dan sebagainya sebelum kita jauh-jauh itu ya. Kecuali kalau sekitar kita sudah tuntas, barulah kita boleh untuk saudara-saudara kita yang berada di luar Surabaya, bahkan di luar negeri gitu. Nah, selanjutnya ya ada beberapa pertanyaan juga. Jikalau boleh diceritakan, bagaimana sebenarnya alur karena rata-rata ketika tahu bahwasanya Basnas mengadakan santunan pentasarufan ini dan itu melalui media sosial, tetapi mereka tidak tahu bagaimana alur untuk pengajuannya. Apakah langsung datang ke kantor Basnas? Apakah kemana kan begitu? Bisa diceritakan untuk alurnya ya ke para pemirsa. Baik, jadi begini, karena ini dana zakat yang dikelola oleh Basnas ini adalah dana zakat dari warga kota Surabaya, khususnya yang berstatus ASN. Kita menggunakan kekuatan mereka itu tidak hanya sekedar kekuatan finansialnya, tapi juga kita mohonkan kepada mereka, ayo kita kita maksimalkan sumber daya kita ini, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusianya untuk pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Nah, kita menggunakan kaki tangan dalam bentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini di Surabaya kita ada 35 UPZ kecamatan, kemudian UPZ OPD juga, UPZ di dinas-dinas itu. Kenapa harus mereka yang menjadi UPZ, menjadi unit pengumpul zakat itu, kenapa harus mereka? Karena real memang zakat dari mereka pertama. Kemudian yang kedua, akses yang semestinya sebelum ada ekosistem zakat itu sebetulnya memang milik mereka. Dan mereka sebetulnya yang harus tahu akses itu. Nah, karena keterbatasan kami di awal, kami hanya 5 pimpinan, kemudian baru bulan Maret kita mengangkat staf, kemudian mengangkat staf pelaksana dan amil di Basnas ini relatif sedikit. Kalau melihat dana yang harus dikelola, kami ada 5 tambah 8.
berapa orang 5 tambah 8 ini? 13. Ya, angel, 13. 13. Pas nggak bisa ditawar. 13 orang yang harus mengcover seluruh warga kota Surabaya, mulai dari tingkat RT RW itu kita sudah bayang noyo opo. Kok sak ngono akene. Baru kemudian kita ketemu, ayo kita gunakan titik tengah, yakni kecamatan. Kenapa harus kecamatan? Kenapa tidak kelurahan? Karena ujung tombak sebetulnya setiap program Pemkot, setiap program pemerintah itu ujung tombak sebetulnya ada di pihak di tengah, yakni kecamatan. Kenapa begitu? Kalau APBD masuk untuk warga kelurahan A, B, C, D, mungkin lurah tahulah kalau ini dia dapat intervensi dari pemerintah A, B, C, D. Tapi kecamatan, Pak Camat tahu atau tidak, saya kira belum tentu tahu. Nah, yang tahu mungkin yang di atas, yang sudah membuat regulasi, yang sudah membuat keputusan, dia melihatnya ke bawah bagaimana. Kok Pak Camat kelewatan mana, Bu Camat kelewatan mana? Kita menggunakan camat itu, ini juga untuk melindungi teman-teman, melindungi para mustahik, bahwa ngapunten, ada loh di bawah yang karena tatanan sosialnya kebetulan itu tidak normal. Baru minta tanda tangan RT RW saja krono gondok-gondokan. Gak cocok, gak podo dan lain-lain. Ini sudah mentah. Dia tidak bisa naik. Gak bisa, karena terhambat di ruang lingkup RT RW. RT RW dapat, tapi sampai di tingkat kelurahan diiyakan tapi tidak jalan. Tidak akan tahu ini. Yang di atas tidak akan tahu. Maka kita potong alurnya menjadi cukup RT atau RW bawa permohonan itu ke kecamatan, biar kecamatan yang koordinasi dengan kalian itu warganya, Pak Lurah siapa, Bu Lurah siapa, itu biar yang koordinasi kecamatan. Ini nanti yang membagi bolanya. Kecamatan kan juga tahu mana yang bisa diakses APBD, mana yang tidak bisa. Nah, ini perlu diketahui bersama bahwa kita Basnas Kota Surabaya berkomitmen bahwa dana zakat Kota Surabaya ini kita jadikan sebagai salah satu sekoci APBD ketika APBD tidak mampu menjangkau masyarakat paling bawah. Karena perihal regulasi. Karena perihal aturan yang membuat mereka tidak bisa mengakses APBD, maka Basnas hadir untuk menjadi sekocinya. Dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berbeda dengan sisi manfaat yang kita harapkan sama atau bisa lebih. Jadi aksesnya tetap semua di kecamatan, UPZ kecamatan. Nah, dari kecamatan ini mungkin ada yang dikirim oleh kecamatan, ini urusannya Dinsos. Wah, ini tidak bisa, ini ayo kita ajukan ke Basnas. Itu alurnya seperti itu. Ini standar. Ini standar alur seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin akses ke Basnas langsung? Boleh. Tetapi tetap kita akan mengulang alurnya dari awal. Jadi misalkan ada panjenengan nih Mas Alfian mau akses ke Basnas, langsung datang ke Basnas, bawa beberapa persyaratan standar. Saya orang Surabaya, mana KTP-nya ada, kakaknya jelas, alamatnya ada, pekerjaannya apa, sana di situ sudah tertulis, sudah ada beberapa bukti formil. Nah, ini jenengan gunakan sebagai alas dari permohonan panjenengan. Nah, kita tinggal nanya panjenengan domisilinya di mana, panjenengan warga mana, warga kecamatan A misalkan seperti itu. Ya, kita kembalikan ini agar kecamatan tahu bahwa ada warga yang mengakses langsung ke Basnas. Dan ini semua menjadi catatan bersama. Kalau sudah jadi catatan bersama,
maka semua akan tahu mana yang sudah diintervensi oleh Basnas, mana yang sudah diintervensi oleh APBD, mana yang diintervensi oleh CSR, mana yang menjadi swadaya masyarakat, itu bisa ketemu. Nah, kita alhamdulillah hari ini sudah ada dashboard yang bisa dilihat bersama, Basnas bisa lihat, Kesra bisa melihat, kemudian Pak Wali juga langsung bisa mengcover itu online bisa dilihat kapanpun oleh mereka para pemangku kebijakan, bahwa apa yang dilakukan Basnas atau perjalanan Basnas termasuk juga perjalanan UPZ itu terpantau di sana. Mana yang masih statusnya pemberkasan, mana yang sudah harus take over, sudah harus ditasarufkan, itu ada catatannya. Jadi untuk akses sebetulnya sangat mudah bagi masyarakat, cukup mengakses pengampunya, yaitu pihak UPZ kecamatan. UPZ kecamatan itu pembinanya pasti Bu Camat, Pak Camat, pasti. Jadi ini biar semuanya bisa satu rasa, satu gerak, bisa seperti itu. Iya. Jadi bahasa gampangnya kalau warga Kota Surabaya ingin mendapatkan bantuan, dalam hal mungkin modal usaha ataupun kemarin kapan hari itu sempat Basnas Kota Surabaya mengadakan itu tebus ijazah. Tebus ijazah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di direct message di Instagram itu tanya tentang itu, program itu. Apakah program tentang tebus ijazah itu sewaktu-waktu? Apakah ada momennya itu ya? Pripun. Kita punya rencana kerja anggaran tahunan. Tapi ini rahasia ya, jangan ngomong siapa-siapa. rahasia ya, sobat raksasa. Ini rahasia di awal. Jadi kita baru dilantik 1 minggu itu sudah diminta untuk mengikuti rapat kerja Basnas se-Jawa Timur, yang bahasanya adalah rencana kerja anggaran tahunan tahun 2022. Blank, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya pengalaman, kita hanya punya semangat untuk bisa sama dengan mereka yang sudah jalan. Nah, di RKAT itu ada 5 pilar program, ada Surabaya Sehat, ada Surabaya Cerdas, ada Surabaya Berdaya, ada Surabaya Berdakwah, ada Surabaya Sigap. Ini 5 pilarnya, masing-masing program ini punya program berjalan karena ada sub programnya. Nah, ini beberapa itu harus dilakukan dalam bentuk program. Ada yang program berjalan maksudnya, ada yang pada satu ketika ini harus dijalankan, pada saat yang lain kita tunggu permohonan dan lain-lain. Nah, sampai di titik tebus ijazah itu bagaimana ceritanya? Di akses pembiayaan pendidikan di Surabaya Cerdas itu ada program bantuan biaya pendidikan. Ada program itu. Bentuknya bagaimana? Itu kan sebetulnya menjadi wilayah pleno untuk menentukan dibentuk bagaimana, kapan dilaksanakan, berapa yang harus tercover dan lain-lain. Nah, ini belum sempat kita lakukan. Permohonan yang masuk ke Basnas itu sudah bawanya dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi intinya kita tangkap ini sama, semua mereka punya tanggungan. Banyak teman-teman SMA yang setelah lulus itu mereka tidak pegang ijazah. Ya karena urusan ekonomi itu urusannya di 19, 20, 21 itu urusannya semua karena Covid ini yang begini. Ada ketidakpastian ekonomi di tahun-tahun itu. Sehingga mungkin jumlah mereka yang tidak bisa mengambil ijazah ini banyak. Nah, ini kemudian membuat kita harus ini gimana di pleno
kita bahas ini jadi satu program, coba kita titik di angka sekian. Nah, kebetulan waktu itu bareng dengan hari jadi Kota Surabaya yang ke-729. Ya. Nah, bagaimana kalau angka itu yang kita pakai? Ngiras-ngirus ini syukuran kita punya kota yang sedang berulang tahun, kita juga ikut ngasih kado ke warga kota, kan seperti itu. Masuklah kita, waktu itu pendekatannya memang jujur kita coba acak ke sekolah-sekolah di yang tertulis di permohonan. Di kecamatan ini ada sekolah A, B, C, D, di ini ada sekolah ini, di sini ada sekolah ini. Ini kemudian kita datangi acak, dan ternyata kalau kita iakan selain yang sudah bermohon itu banyak masih. Sudah kita akan plotting ini di angka itu, kita ambil beberapa sampel saja. Ini sedang berjalan. Kita berpikir bahwa SMA itu kewenangannya ada di provinsi. Sedangkan kita itu tingkatannya Basnas kota. Atau Basnas kabupaten, tingkatannya di tingkat itu. Mestinya ini harus dilakukan oleh Basnas provinsi, bukan Basnas. Kita kemudian pamit kepada mereka secara lisan sih sebetulnya, dan mereka mengiyakan, ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Oke, kita kumpulkan para kepala sekolah itu, bagaimana mekanismenya. Kita mengambil ini bukan dari sudut pandang anak sekolahnya, tetapi sudut pandang bahwa mereka orang tua yang punya tanggungan anak bersekolah hari ini berhutang untuk punya hutang untuk bisa mengambil ijazah itu. Artinya ijazah itu sebetulnya hutang mereka. Iya. Ini misalkan ditumpuk di sekolahan tidak ada harganya. Ini baru berharga ketika masuk di rumah masing-masing pemilik ijazah itu. Nah, ini bagaimana mereka bisa mengambil ijazah itu? Kita kemudian teguh, sudah ini masuk kategori ghorim karena pendidikan masuk kategori kebutuhan dasar, dan kita intervensi itu tidak melihat jenjangnya apa. Kebetulan saja kita fokus di tingkat SMA sederajat. Sudahlah kita lakukan ini di awal 729. Dan momen itu dipakai oleh Pak Wali menunjukkan kepada para ASN bahwa ini loh zakat kalian yang hari ini bisa membuat mereka tersenyum setelah sekian lama alise gandeng. Alis gandeng kan ruwet. Iku areke durung wong tuane, Mas. Iya. Kalau orang tuanya sudah ngelumpuk itu mulutnya, ngelumpuk dengan hidung, dengan alis merengut gak karu-karuan, iki kapan ijazah ini. Dan alhamdulillah setelah kita intervensi, nah, ini semua terdistribusi mulai lancar. Mereka yang asalnya tidak bisa kerja, alhamdulillah testimoni ada yang sudah masuk di dunia penerbangan, ada yang masuk di dunia kepolisian, di ketentaraan, ada yang bisa meneruskan ke jenjang berikutnya meskipun tetap akses beasiswa. Guys, yang penting ini semua mereka bisa jalan. Ini alhamdulillah. Nah, ngapunten memang ada yang ya semua tidak harus berjalan mulus. Kita punya kendala di sana bahwa ini memang bukan wilayah kita. Ada yang mungkin komunikasinya memang tidak lancar. Jadi mereka menganggap bahwa ini ada sesuatu. Kenapa harus dipilih sekolah itu, yang lain kok tidak? Padahal ini kan bukan harga mati. Masih banyak. Nah, amanat Pak Wali waktu penyerahan simbolis waktu itu, ini tidak boleh berhenti di sini. Kita tuntaskan ini setuntas-tuntasnya. Paling tidak 2 tahun ke depan Surabaya tidak boleh lagi ada bahasa
ijazah yang Masih tertahan tertahan atau sekolah. orang tua yang tidak mengambil ijazahnya. Karena sebetulnya menahan ijazah itu juga tidak boleh. Mereka yang di sekolah-sekolah itu juga tidak mau dibilang menahan. Kami Iya, tidak iya. menahan, kami membiarkan ijazah itu sampai diambil pemiliknya. Tapi pemiliknya tidak berani ngambil karena punya tanggungan. Tanggungan ini yang kita bayar, gitu. Iya, iya. Maka karena mekanisme zakat untuk asnaf ghorim itu harus 3 unsur, harus 3 pihak, maka kita datangkan 3 pihak, harus ada basnasnya, ada mustahiknya, ada selaku orang yang berhutang, siapa yang ngutangi. Ngutangi. Kok gak enak ya, siapa yang ngutangi. Siapa yang ngutangi juga dihadirkan, dalam hal ini pihak sekolah. Pihak sekolah. Lah kalau pihak sekolah ndak hadir, ya ndak ada ini urusan pembayaran hutang ini. Jadi sebetulnya ini kemasan bahasa saja, tebus ijazah itu, tapi intinya sebetulnya adalah kita memberi manfaat kepada mereka asnaf ghorim. Itu untuk tebus ijazah. Tapi Ijazah. kemudian ada tebus ijazah jilid 2, ada lagi tebus ijazah jilid 3, dan ternyata sampai selesai jilid 3 itu masih ada yang kesingsal. Masih ada yang ketelingsut. Oh, iya. Kita sudah langsung kerjasama dengan Dignas dan Kemenak dalam hal ini di tingkatan madrasah dan tingkatan sekolah itu kita kerjasama sampai pada ada aplikasi Lapordik namanya di Dignas itu untuk mengidentifikasi benarkah anak ini ijazahnya belum di tangan. Oh, iya. Sampai ada aplikasi itu biar ini semua selesai. Nah, itu pun sampai di jilid 3 ternyata masih ada yang kesingsal. Ya, mungkin untuk tahun ini harus ada lagi jilid yang keempat, mungkin. Iya, Itu iya. kita akan lihat bagaimana kebutuhannya, termasuk apakah memang benar-benar yang terakhir ini sama prosesnya seperti yang di awal, atau jangan-jangan iki wis melok-melok anai. Bukan kita suudzon kepada mereka, bukan masalah suudzon atau enggak, tapi yo jagan-jagan ae wong iki duweke wong akeh, kita punya amanat untuk menyampaikan ini sampai ke tangan yang berhak dan lain-lain. Ya kita harus sama-sama memegang patokan-patokan yang sudah ada itu. Jangan-jangan kok nggih ngapunten katanya berhutang. Ya memang punya hutang. Jangan-jangan urusannya bukan tidak punya uang untuk membayar, tetapi memang enggan untuk membayar hutang kepada sekolah. Jangan-jangan seperti itu. Nah, ini butuh juga banyak perbaikan, dan alhamdulillah dari jilid 1 sampai jilid 3 itu ketemunya sudah minim lah, perihal kasuistis itu sudah minim. Semoga di tahun ini menjadi tahun terakhir untuk program tebus ijazah itu. Tapi pasti ada ya untuk tahun ini ya. Pasti ada ya. Saya yakin masih ada. Karena di RKAT juga masih ada. Masih ada. Ya. Nah, cuman bentuknya bagaimana ya kita lihat nanti perkembangannya. Nggih. Jadi sobat Raksasa TV, para pemirsa yang menonton dalam program podcast Nasaib, podcast Basnas Kota Surabaya ini, jangan khawatir bagi kalian ataupun yang masih sekolah, Bapak Ibu mungkin masih ada jasanya tertahan di sekolah, bisa pengajuan. Tadi dijelaskan bahwasanya pengajuannya melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan. Tidak pakai kelurahan, nggak pakai apa-apa. Berarti habis RT RW langsung ke kecamatan. Iya. Ya. Wah, itu nanti akan langsung diteruskan kecamatan ke Basnas Kota Surabaya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kota Surabaya? Yang pertama kepada mustahik ya, perlu yang disampaikan. Terus kepada warga Kota Surabaya yang juga memang perlulah bantuan kita, kira monggo ya, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat ini? Intinya begini, para pemirsa sekalian,
Saya atas nama Basnas Kota Surabaya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami kelola hari ini sebetulnya adalah hak panjenengan semua para asnaf mustahik zakat di Kota Surabaya. Kami mengelola ini dengan segala daya, segala upaya bagaimana bisa sampai kepada panjenengan semuanya sesuai dengan kebutuhan panjenengan yang real, sesuai dengan kemampuan keuangan Basnas, dan ini menjadikan zakat sebagai alternatif bagi solusi-solusi permasalahan sosial di Surabaya. Namun demikian, ada beberapa hal yang patut kita bersama pegang, bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Hak dari kita, ayo kita ambil setelah kita melakukan kewajiban kita. Banyak di antara kita yang, mohon maaf, sering kali membicarakan hak tetapi lupa dengan kewajibannya. Seringkali kita fokus kepada materinya tetapi kita tidak amanah kepada proses dan hasil akhir dari pemberian zakat itu. Kita sama-sama mengaca bahwa apakah saya pantas mengakses dana zakat, apakah saya ini sudah masuk kategori muzaki atau tidak, yang seharusnya justru malah membayar zakat, bukan malah mengakses dana zakat. Itu mari kita cara basa Surabaya yang ngono digrayai dewi-dewi. Nah, ada kewajiban di lingkungan UPZ untuk ngerayai itu. Jadi program geraya-geraya itu hari ini semua sudah jalan kok. Camat tidak akan diem. Seluruh kecamatan di Surabaya itu pasti jalan untuk paling tidak itu membatasi gerak miskin warga kota. Bukan membatasi orangnya, tapi membatasi statusnya, agar bagaimana ini tidak malah terjerumus, malah sampai masuk ke miskin ekstrim, atau malah lepas artinya mereka tidak lagi menjadi manusia normal yang berperilaku normal, tetapi mulai tidak normal, ada perilaku kejahatan dan lain-lain yang sebetulnya urusannya adalah urusan paling mendasar, kebutuhan dasar. Itu kita hindari, dan semua kekuatan di Surabaya punya tanggung jawab untuk ini, termasuk juga Basnas. Kami punya mekanisme untuk timbal balik. Timbal balik itu maksudnya bagaimana? Ada orang yang mengatakan ini butuh diintervensi zakat, bentuknya begini-begini. Kami ada mekanisme survei bahwa setiap asnaf dari 8 asnaf itu punya patokan masing-masing untuk mekanisme penetapan benar tidak mustahik atau tidak, benar tidak dia miskin atau tidak, apakah dia masuk kategori fakir atau tidak, apakah dia masuk kategori ibnu sabil atau tidak. Itu kita punya mekanisme yang baku, ada mekanisme pengamatan, mekanisme analisa, ada mekanisme kemasyhuran. Cukup kalau kemasyhuran tuh, pancen melarat kok, kabeh wong ngeru. Tahu itu semua. tidak perlu dibantah. Nah, ini berlaku untuk 8 mustahik. Ada mustahik yang harus ada pembuktian, tidak boleh pengakuan saja. Itu seperti ghorim, saya punya hutang, buktinya apa? Bukti hutangnya itu ada yang pembenaran dari pihak terkait, ghorim juga, kemudian mu'alaf juga, itu kan butuh pembenaran dari pihak terkait, ada bukti, ada saksi, tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Nah, mekanisme ini kita lewati bersama dan kita jaga bersama agar dana zakat ini sampai benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Saya kira Basnas tidak boleh menutup diri dari
atau kritik, bahkan kita membuka diri untuk dikritik, tapi mohon kritik itu sifatnya jelas membawa Basnas ke arah yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Kami mohon doa kepada semua warga kota Surabaya, doakan kami kuat, betah, tahan menghadapi banyak hal yang mohon maaf itu urusannya kadang dengan urusan perasaan. Tetapi membagi zakat, mengelola dana zakat, mendayagunakan dana zakat tidak boleh menggunakan hanya perasaan saja. Doakan kami bisa kuat, bisa betah, bisa tahan untuk menjalani itu semua. Saya kira ini saya mohon doa agar Basnas ini tetap menjadi bagian penting dari kota Surabaya, tetap menjadi kebanggaan warga kota Surabaya, dan menjadikan kota Surabaya lebih dingin, lebih damai, lebih sejahtera. Saya kira itu. Ada yang kurang mungkin? Kalau kita ngomong kurang, sangat banyak kurangnya yang perlu banyak, kita bahas. Tetapi karena memang faktor efisiensi waktu, nah betul. Perlu nanti kita bahas lagi di segmen yang selanjutnya. Boleh. Ya, Monggo. Nggih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak matur nuwun kepada Yai Mas Kamil yang telah menyampaikan beberapa informasi seputar Basnas Kota Surabaya, yang dimana ke depan harapannya adalah dengan keberadaan Basnas Kota Surabaya ini dapat memberantas atau bahkan dapat mengurangi angka-angka ataupun bisa menjadikan masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih makmur dan sejahtera gitu. Nah, semoga Yai Mas tetap kuat. Amin. Kuat. Terus sabar dan tetap semangat ya, itu ya yang penting. Amin. Terima kasih kepada pemirsa dan Raksasa TV dalam program podcast Basnas Kota Surabaya. Demikian podcast perdana kami. Insya Allah selanjutnya kita akan mengundang narasumber ataupun bintang tamu yang juga sangat luar biasa. Karena di Surabaya banyak sekali bintang tamu sangat luar biasa yang perlu kita sharingkan kepada masyarakat. Nah, demikian podcast ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.